Take off your clothes. I don't like women giving me orders. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja check out dari hotel. Setelah check out, dia melanjutkan perjalanannya menuju Litchfield County. Di tengah-tengah perjalanan, dia berhenti sebentar untuk mengisi bensin. Wanita ini bernama Jennifer. Jennifer ini adalah seorang penulis yang berasal dari New York yang sedang menyewa sebuah pondok terpencil untuk melanjutkan novel pertamanya. Di sela-sela Jennifer mengisi bensin, dia mengobrol dengan petugas pom bernama Johnny. Jennifer bertanya seberapa jauh lagi jarak untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Johnny menjawab kalau itu kira-kira masih berjarak setengah mil lagi. Di sisi lain, juga terlihat dua orang pria yang sedang bermain, bernama Andy dan Stanley. Setelah puas mengobrol, Jennifer pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Jenny pun sampai ke tempat penginapan terpencilnya. Setelah turun dari mobil, Jenny langsung berkeliling sekitar penginapan itu, dan dia lalu menemukan ada sungai di sana. Tanpa berpikir panjang, Jenny pun langsung membuka kostumnya, lalu kemudian berenang dengan riang gembira. Scene berpindah saat Jenny sedang merapikan baju-bajunya. Saat Jenny memasukkan bajunya ke dalam laci, Jenny menemukan sebuah pistol. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu. Karena mendengar suara itu, Jenny pun menaruh pistol itu dan pergi membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah tukang antar barang yang bernama Matthew. Matthew ini adalah seorang karyawan dari Indo April yang siap mengantarkan barang kemana saja. Setelah selesai mengantarkan pesanan Jennifer, Matthew langsung pergi ke tempat teman-temannya dan bercerita bahwa dia tadi melihat gadis cantik di sana dan juga melihat analog kembar dengan jelas, padat, berisi, dan tentunya puluhan bosku. Malam hari pun tiba. Johnny, Andy, Stanley, dan Matthew terlihat mereka sedang memancing dan membicarakan tentang wanita itu dan menghayal gimana kalau mereka bisa pampa morena sama wanita itu. Keesokan paginya, Jenny yang sedang bersantai menggunakan bikini didatangi Andy dan Stanley dengan boot mereka. Lalu mereka berdua berusaha menggoda Jenny, tapi sebaliknya Jenny malah masuk ke dalam penginapannya. Saat malam hari, ketika Jenny sedang membaca buku, Jenny mendengar suara-suara seperti memanggilnya. Jenny yang penasaran pergi keluar untuk memastikan suara itu. Karena tak ada apa-apa, Jenny pun masuk kembali. Scene pun berpindah, memperlihatkan Jenny yang sedang bersantai di tengah-tengah sungai menggunakan perahu. Tak lama kemudian datanglah Andy dan Stanley yang langsung mengganggu Jenny dan menarik perahu Jenny. Hingga pada suatu tempat, Jennifer pun langsung dicubit-cubit nakal oleh mereka berdua. Karena Jennifer nggak bisa melawan mereka, Jenny pun lari menuju ke hutan. Tapi semua sia-sia karena akhirnya Jenny pun tertangkap. Di sini pun diketahui kalau mereka sudah merencanakan semuanya. Karena terlihat di sana juga ada Johnny dan Matthew. Mereka bertiga ingin melihat Matthew untuk unboxing rudal kecilnya. Matthew yang disuruh untuk mencicipi daging mentah Jenny malah menolaknya dengan alasan dia tak berani dan belum pernah melakukannya. Karena Matthew menolak, akhirnya Stanley yang menggosok Jenny. Setelah selesai dan puas menggosok, Jennifer pun berjalan dengan lunglai sambil menangis. Di perjalanan menuju penginapannya, Jennifer bertemu lagi dengan mereka. Dan sekarang adalah giliran Andy yang mendapat giliran untuk memperkusi Jennifer. Setelah selesai dengan aksi beringas mereka, Jennifer pun ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja terbaring lemas di atas batu yang menjadi saksi bisu. Kemudian dengan sisa tenaga yang dimiliki, Jenny tetap berusaha untuk pulang ke penginapannya. Di saat Jenny ingin menelpon untuk meminta bantuan, tangan Jennifer diinjak oleh Stanley. Jenny pun melawan dengan menggigit kaki Stanley. Lagi-lagi, Jenny yang tak berdaya akhirnya dipampam untuk ketiga kalinya. Sekarang giliran Matthew. Tapi ternyata rudal kecil imut Matthew nggak bisa berdiri. Nggak sampai di situ aja, setelah Matthew, sekarang giliran Stanley. Karena daging mentah Jennifer sudah sakit, Jenny pun menawarkan untuk menggunakan tangannya saja. Tapi Stanley malah memaksa memasukkan rudalnya ke dalam black hole-nya Jenny dan memukul Jennifer sampai ia pingsan. Pada saat ingin pulang, Matthew yang disuruh membunuh Jennifer dengan pisau akhirnya tidak membunuh Jennifer karena ia adalah penakut dan hanya mengoleskan pisau itu ke mulut Jennifer yang berisi darah. Hal ini dilakukan untuk mengelabui teman-temannya. Sementara Jennifer yang ketakutan hanya bisa meraung sambil mengobati luka-lukanya. Hari pun berlalu, Jennifer yang sedang duduk memikirkan cara untuk balas dendam kepada mereka. Scene pun berpindah ke restoran di mana para bagundal ini sedang membicarakan Jennifer yang sudah terbunuh selama 2 minggu namun tak ada kabar berita apapun.
Karena curiga, Johnny menanyakan kepada Matthew di bagian mana ia menusuk Jennifer. Johnny yang kurang puas dengan jawaban Matthew akhirnya menyuruh Andy dan Stanley untuk mengecek Jennifer di daerah sungai. Di sana, mereka mengetahui kalau Jennifer masih hidup. Mengetahui hal itu, Matthew dihajar habis-habisan oleh teman-temannya dan tidak dianggap teman lagi oleh mereka. Sementara Jennifer yang sudah sembuh total, memutuskan pergi ke gereja untuk meminta permohonan maaf. Setelah dari gereja, Jennifer pun langsung melakukan pengintaian kepada para bagundal itu. Yang pertama adalah Johnny, yang kedua adalah Matthew. Setelah melakukan pengintaian, Jennifer pulang dan menelpon Indo April untuk diantarkan pesanannya. Mendengar kalau yang memesan itu adalah Jenny, Matthew pun membawa pisau untuk berjaga-jaga. Lalu, Matthew mengantarkan barang pesanan Jennifer. Sesampainya di sana, Matthew yang ketakutan pun menjadi terkejut karena Jennifer tiba-tiba menyapanya. Matthew pun diajak ke semak-semak pinggir danau. Jennifer tahu kalau Matthew ini adalah orang yang haus akan pertunjukan opera sabun. Agar rencana Jennifer berhasil, Jennifer pun harus menggoda Matthew untuk melakukan Pampa Morena. Singkat cerita, Jennifer berhasil melakukan adu mekanik dengan Matthew. Sementara, Matthew yang terbawa suasana tak sadar kalau lehernya sudah diikatkan tali oleh Jennifer. Karena sudah berhasil mengikatkan talinya, Jennifer langsung menarik tali itu dan membuat Matthew mati tergantung. Target selanjutnya adalah Johnny. Jennifer dengan berani datang ke tempatnya dan mengajak Johnny ke penginapannya untuk melakukan pertunjukan opera sabun. Johnny, yang juga agak sakne, langsung ikut dengan Jennifer. Singkat cerita, Jennifer berhasil merayu Johnny untuk mandi kucing dengannya. Johnny yang keenakan tak sadar kalau tangan Jennifer yang satunya sedang mengambil combat. Sambil berendam, Jennifer memotong rudal kecil imut milik Johnny. Setelah melakukan itu, Jennifer dengan santainya meninggalkan Johnny di kamar mandi dan menunggu dia tewas karena kehabisan darah. Karena sudah lama nggak kelihatan, Stanley dan Andy pergi mencari kedua temannya di penginapan Jennifer. Jennifer yang sadar akan kedatangan mereka langsung menyelam dan menjatuhkan Stanley dari boot. Stanley yang ketakutan meminta tolong kepada Andy untuk membunuh Jennifer. Andy yang sedang membawa senjata Wiro Sableng mencoba membunuh Jennifer. Tapi dengan kepintaran Jennifer, kapak itu berhasil diambilnya. Setelah itu, Jennifer melempar kapak itu ke punggung Andy hingga membuat Andy terbujur lunglai dan Jennifer juga membunuh Stanley menggunakan mesin boot itu.